Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Yang pertama bau tidak sedap. Kemudian kami dari pelayanan SPK dan juga tiket reskrim datang ke TKP dan menemukan kondisi rumah dalam keadaan terkunci. Setelah kami lakukan pemanggilan terhadap pemilik rumah tidak direspon, kemudian kami lakukan pendobrakan. Setelah kami lakukan pendobrakan, di situ kami menemukan pemilik rumah dalam sudah keadaan tidak bernyawa bersama dengan cucunya berumur 3 tahun dalam keadaan telanjang dan sudah kami evakuasi ke puskesmas untuk dalam menerima perawatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait dengan penemuan nenek yang meninggal di dalam rumah, kami akan langsung menanyakannya kepada Kapolsek Kelapa Gading, AKP Rio Mikael Tobing. Selamat sore Pak Rio. Pak Rio, jadi ini awalnya bagaimana hingga kemudian diketahui korban sudah meninggal dunia dan apa penyebab korban meninggal dunia, Pak? Ya, pertama kami menyampaikan bahwa kami mendapatkan laporan dari masyarakat kurang lebih pukul 9 pagi tadi bahwa ada masyarakat mencium bau tidak sedap dari tetangganya, rumah tetangganya. Setelah itu kami datang ke TKP, dan mendapatkan informasi bahwa pemilik rumah sudah 4 hari tidak keluar dari rumah. Setelah itu tercium bau tidak sedap. Nah, kami coba untuk masuk ke dalam rumah, kami coba untuk memanggil pemilik rumah, namun tidak direspon dari pemilik rumah. Jadi kami melakukan inisiatif untuk melakukan pendobrakan. Setelah kami lakukan pendobrakan, kami masuk ke dalam rumah, kami menemukan jenazah dari pemilik rumah, yaitu nenek inisial OJT. Ini sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan juga cucunya inisial J berada di dekat dari posisi nenek tersebut dalam keadaan telanjang dan ketakutan. Sehingga setelah kami melakukan penemuan tersebut, langkah yang pertama kami lakukan adalah kami mengevakuasi terlebih dahulu balita tersebut. Kami lakukan bersihkan, kami mandikan, kemudian kami berikan makanan minuman. Setelah itu kami bawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan kesehatan lebih lanjut. Baik. Penyebab meninggalnya apa, Pak Rio? Ya, sampai sejauh ini kami mendapatkan informasi bahwa korban memiliki riwayat penyakit TBC. Dan kita mendapatkan bukti juga dari obat-obat yang kita temukan dari sekitar jenazah. Dan sampai sekarang kami juga tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi kami dapat menyimpulkan secara awal bahwa ini karena sakit gitu, Mbak. Baik, Pak, ini kan saat ditemukan bersama cucunya begitu, Pak. Menurut keterangan dari tetangga, mungkin apakah memang cucunya ini tinggal bersama dengan korban begitu, atau seperti apa? Di mana keluarganya, Pak, ini? Di mana orang tua dari cucunya yang berusia 3 tahun tadi itu, Pak? Ya, jadi setelah kami lakukan interview, kami interogasi terhadap pihak RT RW, kami mendapatkan informasi bahwa korban yaitu nenek inisial OJT ini tinggal hanya berdua bersama dengan cucunya. Untuk cucunya ini sendiri sudah yatim piatu. Orang tuanya merupakan WNA asal Belanda dan ibunya merupakan anak dari korban. Itu juga sudah meninggal dunia. Dan nenek tersebut pun sudah ditinggalkan suaminya, jadi sehingga hanya tinggal berdua saja, tinggal di rumah tersebut. Baik, dan bagaimana kondisi balita tersebut, Pak? Ini kan 4 hari berada di ruangan yang sama begitu dengan sang nenek. Tadi Anda katakan ketika ditemukan juga tidak mengenakan pakaian begitu, Pak, dan jenazahnya kalau tidak salah juga ditemukan ini sudah membusuk begitu ya, Pak Rio ya. Bagaimana, Pak, kondisi balitanya saat ini, Pak? Dan ketika ditemukan saat awal ditemukan? Pada saat kami temukan, pertama yang bisa kami simpulkan bahwa memang balita tersebut dalam kondisi tidak terawat.
dan sedikit ketakutan Mbak, karena mungkin sudah beberapa hari tidak berkomunikasi dengan manusia. Jadi ada pas kami masuk pun ketakutan yang pertama kali kami lihat dari anak tersebut. Namun setelah kami bujuk supaya bisa kami rawat. Akhirnya balita tersebut menurut dan mau diajak komunikasi sehingga kami bisa memandikan terlebih dahulu. Setelah itu kami berikan asupan makanan dan minuman gitu. Baik, Pak Rio, selama 4 hari balita tersebut berada di dalam rumah bersama neneknya yang sudah meninggal, tetangga tidak mendengar gitu Pak, mungkin tangisan dari si anak ini dan lain-lain begitu Pak? Ya, jadi menurut dari keterangan RT dan RW, memang korban nenek ini jarang bersosialisasi keluar dari rumah. Kecurigaan ini pun timbul karena tetangga melihat bahwa sampah dari rumah tersebut sudah bersih, berhari-hari tidak ada sampah, sehingga menimbulkan kecurigaan dari tetangga. Oleh sebab itu dilaporkan. Jadi karena memang kurang bersosialisasi dengan para tetangga. Baik, Pak Rio, kemudian kita kembali ke balita tadi yang merupakan cucu dari korban, Pak. Tadi Anda katakan bahwa orang tuanya sudah meninggal, bapak ibunya sudah tidak ada, dan kemudian ini bagaimana Pak? Siapa yang kemudian akan merawat balita tersebut, Pak Rio? Baik, jadi tadi kami sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga dari kakek balita tersebut. Itu masih ada pihak keluarganya. Jadi kami berkomunikasi dan saat ini pihak keluarga sudah datang tadi ke kantor Polsek untuk mengurus terkait dengan pemulasaran jenazah dan juga untuk mengasuh anak tersebut yang saat ini sedang kami titipkan di puskesmas untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Oke, baik, terima kasih AKP Rio Mikael Tobing, Kapolsek Kelapa Gading sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.